Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan secara singkat apa itu hakikat perkembangan peserta didik. Pengertian perkembangan. Secara etimologis, perkembangan berasal dari kata kembang yang dalam KBBI berarti maju atau menjadi lebih baik. Sedangkan secara terminologis, perkembangan berarti proses kualitatif yang mengacu pada proses penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Perkembangan juga berarti suatu proses perubahan dalam diri individu yang maupun fisik maupun psikis yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama ada sistematis. Sistematis apa artinya? Yaitu perubahan dalam perkembangan yang bersifat saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Contohnya itu kemampuan berjalan yang seiring dengan matangnya otot-otot kaki. Yang kedua itu ada progresif. Progresif itu artinya maju, meluas, mendalam, dan meningkat. Contohnya itu seperti seorang anak yang pendek menjadi tinggi. Yang terakhir itu ada berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya perubahan bersifat beraturan dan berurutan. Contohnya itu seorang anak bayi yang belajar dari telentang, tengkurap, merangkak, dan berdiri. Perkembangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran. Dalam aspek fisik, misalkan tinggi badan yang bertambah ataupun berat badan yang bertambah. Kemudian dalam aspek psikis, seorang anak ini perlahan-lahan sudah mulai bisa berpikir. Dan ciri-ciri yang kedua, terjadinya perubahan proporsi. Dalam aspek fisik, seorang anak ini tubuhnya sudah mulai berkembang menjadi seorang yang dewasa. Dan dalam aspek psikis, seorang anak sudah bisa berimajinasi di dalam pikirannya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang telah ada sejak kecil. Misalnya gigi susu dan juga bulu-bulu halus yang ada di dada. Itu aspek fisiknya. Kemudian aspek psikisnya, seorang anak ini sudah mulai mengurangi ocehan-ocehan yang sering ia keluarkan saat ia masih kecil. Kemudian yang terakhir, ciri yang keempat, munculnya tanda-tanda baru. Misalnya dalam aspek fisik, munculnya gigi baru pengganti gigi susu. Dan juga organ-organ seksual yang sudah mulai matang. Dan dalam aspek psikis, seorang anak ini sudah mulai merasa ingin tahu. Dan ia pun sudah bisa mencari tahu sendiri. Seperti ingin tahu tentang ilmu-ilmu pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, dan juga ilmu agama. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu yang normal akan mengalami fase perkembangan. Yang keenam, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu ada 3 aliran. Yang pertama aliran nativisme, yang kedua aliran konvergensi, dan yang terakhir aliran empirisme. Nah, yang pertama itu aliran nativisme, yaitu perkembangan yang setiap individunya itu dipengaruhi oleh keturunan. Nah, itu yang aliran yang kedua itu aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini perkembangan yang setiap individunya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang terakhir ada aliran empirisme. Aliran ini perkembangannya setiap individunya itu dipengaruhi oleh luar. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia akan mengalami perkembangan di dunia ini. Menurut Aristoteles, perkembangan manusia dapat dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan biologis. Yang pertama adalah pada usia 0 hingga 7 tahun. Pada perkembangan ini, manusia memasuki masa kanak-kanak atau bermain. Tahap kedua adalah pada usia 7 hingga 14 tahun.
Pada tahap ini, manusia berkembang menjadi usia sekolah atau belajar. Yang tahap ketiga adalah pada usia 14 hingga 21 tahun. Pada usia ini, manusia berkembang dari anak-anak menuju dewasa, yang berarti memasuki masa remaja atau pubertas. Ketiga tahap ini dapat ditandai oleh berkembangnya atau berubahnya gigi pada tahap pertama dan kedua, dan juga mulai berfungsinya alat reproduksi pada tahap ketiga. Yang kedua yaitu tahap perkembangan kognitif anak, yaitu menurut teori Piaget, tahap perkembangan kognitif anak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tahap sensor motor 0 sampai 2 tahun. Setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan dengan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Pada tahap ini, kemampuan bayi terbatas pada gerak, refleks, dan panca indera. Yang kedua, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Anak mulai dapat menerima rangsangan meskipun sangat terbatas. Sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Anak sudah mampu melakukan klasifikasi situasi tertentu, kemampuan pun meningkat dan pola pikirnya pun mulai meningkat. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal, dimulai dari 11 tahun. Tahap ini anak mampu berpikir secara abstrak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.